Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa, mahasiswi manajemen semester 3 kelas 2O, Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Kali ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bisnis Internasional yang diampuh oleh Ibu Tiara Mutiarsi, SEMM. Di tugas ini, saya memilih perusahaan Siwang Bini yang berada di Indramayu. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan profil bisnis perusahaan Siwang Bini terlebih dahulu. Nama pemilik perusahaan ini yaitu Ibu Ika Julia, usia 31 tahun, nama usaha Siwang Bini, jenis usaha makanan. Tahun berdiri pada Juni 2017. Perusahaan Siwang Bini adalah perusahaan yang bergerak di bidang utama perdagangan umum. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 2017, mulai dari produksi manual hingga berkembang melakukan banyak perubahan, baik dalam produksi maupun pemasaran. Sebagai home industry yang dikelola secara profesional, kami selalu hadir dengan pelayanan prima dan berlimpah dengan ide-ide inspiratif bagi mitra bisnis tersebut. Awalnya produk Siwang Bini adalah bawang merah dengan bumbu terasi, hanya berfokus pada pasar lokal untuk oleh-oleh dan pencinta bawang goreng. Seiring berjalannya waktu dengan melakukan survei di beberapa komunitas, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, peziarah, bahkan tur di dalam dan di luar negeri, ternyata banyak sekali keluhan penurunan nafsu makan, apalagi adaptasi di luar Indonesia. Selain itu, ada juga orang Indonesia tinggal di luar negeri dengan sangat ingin mencicipi rasa lezat makanan Indonesia, karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang tiada tara. Siwang Bini yang diproduksi diberi nama Siwang Bini. Kata Bini sendiri berasal dari kata Bini yang berarti istri dalam bahasa Betawi, karena beliau adalah seorang istri dan rata-rata karyawan atau pekerja yang membantu produksi tersebut adalah para ibu-ibu, khususnya ibu-ibu lansia. Visi misi dalam perusahaan Siwang Bini ini yaitu yang pertama, visi menjadi perusahaan khas Indonesia bertaraf internasional. Yang kedua, misi. Yang pertama, mengembangkan perusahaan UMKM menjadi perusahaan besar. Yang kedua, membuka lapangan kerja sebanyak mungkin dengan memberdayakan masyarakat sekitar. Yang ketiga, menjadi UMKM teladan yang bisa go internasional sehingga menjadi inspirasi bagi UMKM lainnya agar bisa berkembang. Yang ketiga, mengenalkan makanan khas Indonesia umumnya, makanan khas daerah khususnya ke dunia internasional. Yang terakhir, membangun image Indonesia menjadi negara dengan cita rasa paling tinggi selain nilai budaya yang tinggi. Berikut ini adalah struktur organisasi dari perusahaan Siwang Bini. Bahan baku utama bawang merah goreng bumbu terasi Siwang Bini ini antara lain, yang pertama bawang merah goreng asli Sumeneb, kedua terasi dari Indramayu, yang ketiga rempah khas Bini Kreatif, 4 teri Medan untuk tambahan topping, 5 jengkol untuk tambahan topping. Metode pembuatannya yang pertama kupas dan iris secara manual untuk mendapatkan hasil dan tekstur irisan yang rata dan tidak hancur. Proses penggorengan menggunakan vacuum frying, kemudian ditiriskan menggunakan mesin spinner. Proses peracikan semua bahan menggunakan mesin campuran khusus yang dibuat sesuai kebutuhan perusahaan. Setelah semua bahan tercampur, dikemas menggunakan standing food grade packaging aluminium foil dengan resleting atau ziplock. Kelima, proses akhir pengemasan dikunci atau disegel menggunakan mesin sealer otomatis. Yang terakhir, kemasan finishing baru dikemas dalam kotak karton. Bahan wadah dan pengemasannya menggunakan material kontainer yang digunakan untuk proses produksi terbuat dari stainless steel, yaitu kontainer plastik jenis polypropylene yang keras namun fleksibel. Adapun kemasan yang digunakan untuk pengemasan produk adalah aluminium foil yang dibentuk oleh lapisan aluminium laminasi yang sangat fleksibel sehingga memungkinkan untuk mengawetkan atau melindungi makanan dari lingkungan domestik.
Metode penyimpanannya, secara penyimpanan siwang bini lebih mudah dan praktis dengan tempat yang sejuk dan kering, tidak terkena sinar matahari langsung atau suhu luar yang mencapai 40 derajat Celcius hingga dapat merusak kualitas aroma dan rasa siwang bini. Selanjutnya, strategi yang dilakukan di perusahaan siwang bini ini mengikuti ragam acara pameran dan festival. Dengan cara ini, perusahaan siwang bini dapat dikenal luas dengan usaha pemasaran yang terjangkau. Strategi yang kedua dilakukan perusahaan ini yaitu memanfaatkan fungsi media sosial dan marketplace dalam promosi. Pencapaian kinerja perusahaan siwang bini ini mendatangani kerjasama dengan sejumlah retail untuk menjual siwang bini di gerai milik mereka, seperti bekerja sama dengan Alfamart, Indomart, dan berbagai toko-toko yang menjual produknya. Tidak hanya itu, perusahaan siwang bini juga melakukan strategi marketplace seperti menjual dengan sistem online seperti Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia, Instagram. Siwang bini telah dipasarkan hingga ke Riau, Batam, Kalimantan, dan Bali. Penghargaan yang diraih dari perusahaan siwang ini yaitu salah satunya penghargaan nasional, diantaranya lolos sebagai produk unggulan Ciayu Majakuning Entrepreneur Festival tahun 2019 hingga 2020 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Cirebon. Menjadi produk UMKM juara terbaik se-Jawa Barat tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Barat. Lolos menjadi 40 IKM produk unggulan Indonesia Food Innovation tahun 2021 yang diselenggarakan Kementerian Industrian Republik Indonesia, serta lulus produk unggulan Indonesia Space of Food tahun 2021 hingga 2024 dalam program nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinasi Manajemen dan Investasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Anissa dari Universitas Swadaya Pendidikan Cirebon. Izin menanyakan seputar tentang perusahaan Ibu untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Iya Mbak, boleh. Salah satunya aktivitas bisnis internasional. Bagaimana sih Bu perusahaan siwang bini ini sehingga bisa mengeksplor ke berbagai negara? Awalnya itu seperti apa ya Bu kalau boleh tahu? Jadi awalnya perusahaan siwang bini ini mulai terkenal di berbagai negara itu karena ikut pameran atau event UMKM di Jawa Barat itu pada bulan November 2019. Nah, kemudian siwang bini ini menjadi salah satu dari 6 pemenang lomba, yaitu menjadi juara dalam lomba UMKM, yaitu juara naik kelas namanya. Siwang bini juga diikutsertakan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menjadi peserta pameran di Kuala Lumpur, Malaysia, yang berlangsung pada tanggal 11 sampai 14 Desember 2019. Nah, siwang bini akhirnya terjual habis sehingga tidak tersisa satu piece pun dalam waktu 2 hari.
Siwang Bini akhirnya mendapatkan permintaan pesanan dari buyer di Malaysia dengan jumlah 1.000 kemasan. Kemudian dengan adanya permintaan tersebut, perusahaan Siwang Bini akhirnya bisa mengekspor ke berbagai negara tuh, seperti ke Malaysia, Korea, juga ke Turki. Nggak hanya itu, perusahaan Siwang Bini khas Indramayu juga banyak diminati hingga ribuan pieces yang diekspor ke Jepang. Dengan adanya Expo Food Afrika pada tanggal 12 sampai 14 Desember 2021 kemarin di Kairo, Mesir untuk Pavilion Indonesia. Lagi-lagi mengikuti event tersebut dan bisa mengekspor sampai ke Mesir, ke Arab, dan juga ke Dubai. Maka dari situlah perusahaan Siwang Bini bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan melakukan ekspor produk sampai ke berbagai negara dengan cara mengikuti berbagai event-event tersebut, gitu Mbak. Baik Bu, terima kasih untuk jawaban dari aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, izin menanyakan lagi tentang apa sih Bu keunggulan atau kelebihan di perusahaan Ibu itu? Jadi untuk keunggulan atau kekuatan yang ada di perusahaan kami itu, yang pertama ada di merek atau brand produksi perusahaannya Mbak. Siwang Bini ini sudah dikenal di masyarakat go internasional. Terus yang kedua juga produknya dengan harga terjangkau dan juga sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Nah, kemudian cara masak siwangnya dengan cara yang berbeda, nggak cukup hanya digoreng biasa. Siwang Bini ini cara memasaknya menggunakan spinner untuk menghilangkan minyaknya itu. Kemudian ada menggunakan vacuum drying untuk menyedot uap supaya bawangnya lebih kering atau lebih crunchy meskipun tidak ada tambahan tepungnya. Nah, terus juga kita kemasannya dilengkapi sama barcode. Nah, dengan kemasan yang terbuat dari aluminium foil agar cita rasa siwang yang diproduksi tetap terjaga. Sebentar, Mbak. Kemudian setelah itu, Siwang Bini juga udah mendapatkan perizinan seperti izin dari produksi industri rumah tangga. Sertifikat halal juga kita udah punya, maupun komposisi gizi dan produk serta hakinya. Terus kita juga menggunakan bawang yang berkualitas asli dari Sumeneb. Baik Mbak, baik Bu. Selanjutnya, izin menanyakan tentang apa sih Bu kelemahan di perusahaan Siwang Bini ini? Kebetulan kita kelemahannya cuma ada satu sih Mbak, yaitu paling produknya tuh gampang ditiru sama pesaing. Baik, baik Bu. Selanjutnya, peluang apa yang didapatkan di perusahaan Siwang Bini ini Mbak Bu? Jadi yang pertama, kami tuh pemasarannya yang baik dan efektif. Terus makanan yang kami punya juga disenangi di berbagai kalangan. Terus kita bisa melakukan ekspansi ekspor dengan jumlah peminat yang tinggi, Mbak. Baik, baik Bu. Terus yang terakhir, ancaman atau permasalahan apa sih Bu yang terjadi atau hambatan pada perusahaan Siwang Bini ini? Paling ini sih Mbak, pesaingnya banyak karena pasti ada yang menjual dengan harga yang lebih murah. Terus yang kedua paling juga munculnya produk serupa yang memiliki kreasi beserta kualitas yang baik sehingga menjatuhkan produk pesaing. Terus juga banyak tuh pesaing yang melakukan persaingan usahanya tuh secara nggak sehat gitu. Baik Bu, terima kasih banyak informasi tentang perusahaan Siwang milik Ibu Ika. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya Bu. Iya nggak apa-apa Mbak. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengetahui aktivitas bisnis yang dilakukan di perusahaan Siwang Bini dan juga menganalisis SWOT pada perusahaan ini melalui hasil wawancara
tadi bersama pemilik perusahaan ini, yaitu Ibu Ika Julia. Saya akan menjelaskan ulang secara detail tentang poin penerapan aktivitas bisnis internasional pada perusahaan Siwang ini dan menganalisis SWOT pada perusahaan Siwang Bini ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bisnis internasional itu. Bisnis internasional adalah kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional. Dalam aktivitas bisnis internasional, salah satunya yaitu adanya ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu kegiatan menjual produk barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah suatu kegiatan membeli barang atau produk dari luar negeri. Setelah mengetahui pengertian dari ekspor dan impor, maka dalam penerapan aktivitas bisnis internasional yang dilakukan di perusahaan Siwang Bini ini yaitu melakukan kegiatan ekspor. Perusahaan Siwang Bini ini merupakan produk lokal buatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau disebut dengan UMKM di Kabupaten Indramayu dan memiliki standar kualitas yang tinggi. Terbukti Siwang produksinya semakin mendapat sambutan positif dari berbagai pelanggan. Siwang Bini pun semakin laris diburu para konsumen. Tidak hanya di wilayah Indramayu saja, dengan sistem online seperti Lazada, Shopee, Blibli, Tokopedia, Instagram, Siwang Bini telah dipasarkan hingga ke Riau, Batam, Bali, dan Kalimantan. Bahkan perusahaan Siwang Bini udah sampai melakukan kegiatan ekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Turki, Jepang, Korea, Mesir, Arab Saudi, dan Dubai. Awalnya perusahaan Siwang Bini ini mulai terkenal di berbagai negara karena mengikuti pameran atau event UMKM se-Jawa Barat yang dilaksanakan pada November 2019. Siwang Bini ini menjadi salah satu dari 6 pemenang lomba, yaitu menjadi juara dalam lomba UMKM, yaitu juara naik kelas. Siwang Bini pun diikutsertakan oleh Pemprov Jawa Barat untuk menjadi peserta pameran di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung pada 11 sampai 14 Desember 2019. Siwang Bini akhirnya terjual habis sehingga tidak tersisa satu pieces pun dalam waktu 2 hari. Bahkan banyak pengunjung yang kecewa karena tidak kebagian Siwang Bini tersebut. Siwang Bini akhirnya mendapatkan permintaan pesanan dari kurir Malaysia dengan jumlah 1.000 kemasan. Dengan adanya permintaan tersebut, perusahaan Siwang Bini akhirnya bisa mengekspor ke berbagai negara seperti Malaysia, Korea, dan Turki. Tidak hanya itu, perusahaan Siwang Bini khas Indramayu pun banyak diminati hingga ribuan pieces yang diekspor ke Jepang. Perusahaan Siwang Bini terus meningkatkan perkembangannya walaupun sudah mengikuti berbagai event yang bisa mengekspor ke berbagai negara dengan adanya Expo Food Afrika pada tanggal 12 sampai 14 Desember 2021 kemarin di Kairo, Mesir untuk Pavilion Indonesia. Lagi-lagi Siwang Bini mengikuti event tersebut dan bisa mengekspor sampai ke Mesir, Arab, dan Dubai. Maka dari situlah perusahaan Siwang Bini bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan melakukan kegiatan ekspor produk tersebut sampai ke berbagai negara dengan cara mengikuti berbagai event-event tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan poin analisis SWOT pada perusahaan Siwang Bini Indramayu, Jawa Barat. Sebelum ke poinnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu SWOT itu apa. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Strength atau kekuatan dan weakness kelemahan berasal dari internal perusahaan. Hal-hal yang dapat dikontrol perusahaan dapat berubah, sedangkan peluang atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar.
Pada intinya, analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan internal dan eksternal untuk suatu tujuan bisnis. Berikut ini adalah analisis SWOT terkait produksi Siwang Bini yang menggambarkan kelebihan, kekurangan, peluang, dan pesaing-pesaing untuk produk yang sejenis. Baik, kekuatan atau strength pada perusahaan Siwang Bini ini dapat terus dikembangkan, diantaranya yang pertama, merek atau brand produksi perusahaan Siwang Bini ini yang sudah dikenal masyarakat go internasional. Yang kedua, produk Siwang ini dengan harga terjangkau. Yang ketiga, sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Yang keempat, cara memasak siwangnya dengan cara yang berbeda. Tidak hanya cukup digoreng biasa, Siwang Bini ini cara memasaknya menggunakan spinner untuk menghilangkan minyaknya. Yang kelima, menggunakan vacuum frying untuk menyedot uap supaya bawangnya lebih kering atau crunchy meskipun tidak ada tambahan tepung. Yang keenam, kemasan yang dilengkapi berkod dengan kemasan yang terbuat dari aluminium foil agar cita rasa Siwang Bini yang diproduksinya tetap terjaga. Yang ketujuh, produk Siwang Bini sudah mendapatkan perizinan seperti izin produk industri rumah tangga atau PIRT. Yang kedelapan, sertifikat halal. Maupun komposisi gizi dari produknya serta haki. Yang terakhir, menggunakan bawang yang berkualitas asli dari Sumeneb. Kelemahan atau weakness dalam perusahaan Siwang Bini ini yaitu produknya yang terlalu mudah ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, opportunity atau peluang yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan Siwang Bini ini yaitu pemasaran yang baik dan efektif. Yang kedua, makanan yang disenangi segala kalangan. Yang ketiga, ekspansi ekspor. Yang terakhir, jumlah peminat yang tinggi. Selanjutnya, poin keempat, threat atau ancaman. Beberapa permasalahan yang mungkin dapat menjadi sebuah ancaman ataupun hambatan pada perusahaan Siwang Bini ini. Yang pertama, pesaingnya banyak, karena pasti ada yang menjual dengan harga yang lebih murah. Yang kedua, munculnya produk serupa yang memiliki kreasi berserta kualitas yang baik sehingga menjatuhkan produk. Yang terakhir, pesaingnya tidak sehat. Baik, kesimpulan tugas ini atau proposal ini dari perusahaan Siwang Bini, dari hasil proposal khususnya usaha Siwang Bini yang dimiliki Ibu Ika Julia, dapat disimpulkan bahwa walaupun hanya usaha kecil, manajemen usahanya tetap harus jelas. Penerapan bisnis internasional, analisis SWOT-nya karena ini sebagai permulaan adanya usaha yang besar. Kami juga belajar bagaimana awal sejarah membuka sebuah usaha. Usaha kecil pun bisa menjadi besar kalau kita sungguh-sungguh. Karena tidak semua usaha langsung sukses. Semua membutuhkan pengorbanan, kerja keras, semangat, keuletan, dan yang terpenting selalu berpikir positif, serta untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Usaha Siwang Bini ini harus tetap menjaga kualitas produk dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Maka tidak heran jika dengan semua hasil dari metode analisis tersebut, para pelaku bisnis bisa lebih yakin untuk memulai bisnis mereka. Anda dapat menerapkan model SWOT ini dengan bisnis yang Anda bangun, menarik kesimpulan pada contoh analisis SWOT dan aktivitas bisnis internasional terhadap perusahaan Siwang Bini Indramayu, Jawa Barat. Kali ini adalah bahwa peluang besar yang cukup besar dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah tumbuh hampir lama. Sarannya, sebaiknya usaha Siwang Bini milik Ibu Ika Julia segera didirikan cabang karena peminatnya tidak hanya masyarakat daerah Indramayu saja, tetapi di daerah lainnya juga. Mungkin itu saja penerapan aktivitas bisnis internasional dan menganalisis SWOT pada perusahaan Siwang Bini ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.